Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harharia Salsabila dengan NIM L0211911021 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan metode penyuluhan pada zaman dahulu dan zaman saat ini atau zaman kemajuan teknologi informasi. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian metode penyuluhan secara umum, yang kedua tujuan pemilihan metode penyuluhan, yang ketiga penggolongan metode penyuluhan, dan yang terakhir perbedaan metode penyuluhan dahulu dan masa kini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian metode penyuluhan secara umum. Metode penyuluhan merupakan cara penyampaian materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu tujuan pemilihan metode penyuluhan. Yang saya ketahui di sini ada 4. Yang pertama yaitu kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Pemilihan metode yang akan digunakan harus sesuai dengan kemampuan peserta atau sasaran dalam menggunakan metode yang akan dipilih. Selanjutnya efektivitas. Untuk mencapai penyuluhan yang efektif diperlukan metode yang pas dan cara yang sesuai agar semua yang dilakukan berjalan secara efektif. Yang ketiga, pertimbangan. Dasar-dasar pertimbangan dalam memilih metode penyuluhan. Pertimbangan yang digunakan digolongkan menjadi 4, yaitu sasaran, kondisi daerah, sumber daya, dan kebijakan pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu perubahan. Agar perubahan tercapai, penyuluh dapat memilih metode yang mudah dipahami dan mampu meyakinkan pelaku usaha dengan metode yang dia gunakan. Kemudian kita masuk ke penggolongan metode penyuluhan. Penggolongan metode penyuluhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggolongan dari segi komunikasi, yang kedua yaitu penggolongan berdasarkan indera penerima, dan yang terakhir penggolongan berdasarkan pendekatan. Pembagian penggolongan yang pertama itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama langsung atau direct communication face to face. Yang kedua yaitu secara tidak langsung atau indirect communication. Kemudian penggolongan berdasarkan indera penerima dapat digolongkan menjadi 3, yaitu indera penglihatan, kemudian yang kedua melalui indera pendengaran, dan yang terakhir melalui kombinasi indera, misalnya gabungan antara indera penglihatan dan pendengaran. Kemudian penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan pendekatan dapat digolongkan menjadi 3 juga. Yang pertama pendekatan perorangan antar orang dan orang, kemudian yang kedua pendekatan per kelompok, dan yang terakhir yaitu pendekatan massal. Kemudian kita masuk ke media penyuluhan. Media penyuluhan ini adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran, agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Media penyuluhan dapat berupa media cetak, media audiovisual, audio, dan benda. Media cetak ini dapat berupa seperti poster, koran, leaflet, booklet, spanduk, folder, banner, majalah, dan lain-lain. Untuk audiovisual ini dapat ditemukan dalam bentuk televisi, film bersuara, komputer, iklan, dan lain-lain. Sedangkan audio itu dapat ditemukan dalam bentuk kaset, radio, compact disc, MP3, dan lain-lain. Untuk benda sendiri biasanya digunakan benda 3 dimensi atau benda tiruan yang dapat memudahkan sasaran untuk memahami materi yang disampaikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan inti, yaitu apa perbedaan metode zaman dahulu dan masa kini. Zaman dahulu itu, metode zaman dahulu lebih didominasi dengan metode atau cara manual, seperti metode ceramah dan lain-lain. Yang kedua,
Zaman dahulu ini melakukan konsultasi harus dengan tatap muka agar hal yang disampaikan itu dapat dimengerti satu sama lain. Seperti penyuluh dapat mengerti apa yang dimaksud dengan sasaran, begitupun sasaran dapat mengerti apa yang dimaksud dengan penyuluh. Yang terakhir yaitu informasi mengenai agenda atau jadwal penyuluhan tidak dapat tersebar luas karena media informasi yang digunakan masih sangat sederhana. Perbedaannya dengan metode zaman sekarang yaitu metode penyuluhan zaman sekarang sudah lebih memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga media yang digunakan jauh lebih canggih dari media yang digunakan pada zaman dahulu. Kemudian, untuk melakukan konsultasi tidak harus dengan tatap muka karena dapat dilakukan melalui room chat seperti WA Group atau dengan video call melalui WhatsApp atau sosial media lainnya. Dan yang terakhir, informasi mengenai agenda sudah bisa tersebar luas karena media yang digunakan sudah jauh lebih modern sehingga mudah diakses oleh siapa saja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi perbedaan metode penyuluhan zaman dahulu dan masa kini atau zaman kemajuan teknologi informasi. Saya sadari banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.